Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat berbagi, kita jumpa lagi dengan saya Ahmad Gunawan. Ya, di channel Cara Agun. Ya. Kali ini saya ingin menyampaikan informasi atau cara-cara menghadapi pinjol. Pinjaman melalui medsos, pinjaman melalui online. Ya, pinjaman melalui online itu ada yang legal, ada yang ilegal. Saya tidak berbicara ilegal dulu lah. Yang ilegal itu minjam pakai aplikasi, foto disampaikan, dibuka, fotonya dapat uang. Begitu lambat bayar, foto itu disebar kepada teman-teman terdekat. Hancurlah nama itu. Nah, rusaklah nama itu, dihantam, dihajar di situ. Yang nagihnya nggak pernah ada ke rumah, cuma cukup merusak nama baik. Itu yang ilegal. Yang legal diartikan oleh saya ini yang terdaftar di OJK. Bagaimana kita cara menghadapinya? Ya, dan mungkin ini juga didengar juga YouTube saya ini oleh kreditur. Ini kan akhirnya informasi itu untuk debitur dan kreditur. Ya. Pinjaman disepakati, deal, tertulis, foto dikirim, identitas diri dikirim segala macam bla bla bla, deal. Keluarlah uang. Cuma itu pinjol itu pinjaman yang sifatnya online itu resmi, terdaftar di OJK katanya. Tapi cirinya memang kelihatan. Jadi itu resmi, ya, tidak pernah disebar nama kita. Nama kita nggak disebar, foto-foto kita disebar. Cuma ditagih-tagih terus. Tagih, kasar, tagih, kasar. Dan lama-lama itu datang ke rumah yang nagihnya itu. Datang ke rumah membawa catatan. Kalau pinjam 1.400.000 menjadi 3 juta karena sudah 2-3 bulan misalkan. 3 juta muncul. Cia. Data-datanya lengkap. Si penagih itu banyak datanya, nagih mau nagih di anu dan seterusnya. Kan begitu. Ya. Jadi penagih datang ke rumah. Penagih sekarang yang resmi itu penuh etika. Kalau ditelepon marah-marah dan lain sebagainya, bahasa-bahasa kebun binatang juga keluar misalkan, karena nggak ketemu muka. Begitu datang ke rumah, kebanyakan baik-baik. Karena dia hitung risiko. Kalau datang ke rumah, tiba-tiba yang punya rumahnya marah dan sebagainya. Ketika datang ke rumah, orangnya power. Power itu saya tidak mengartikan dia profesi apa. Pokoknya mah power, galak, wani lah pokoknya namanya. Orang yang ditagihnya itu. Itu yang nagih itu mundur, ketakutan itu. Dan tak berani nagih. Berisiko. Karena konsepnya juga, jangan ditagih sekiranya tidak menyelamatkan nyawa penagih. Sudah, lepaskan saja. Jangan ditagih sekiranya mengancam nyawa bagi penagih. Karena penagih pun orang biasa, punya anak dan istri, punya tanggung jawab terhadap keluarga, nggak akan mau beresiko nagih 1 juta atau 2 juta dengan melepaskan nyawa, atau mesti digebugin, atau mesti ribut dan sebagainya. Apalagi datang ke rumah, ribut di rumah, kan nyangkut undang-undang pidana. Kalau orang datang ke rumah, ribut di rumah, kan bisa nyangkut pidana itu, hati-hati. Jadi akhirnya apa? Mundur dia. Nggak meneruskan tagihannya. Hanya, awas. Karena ini resmi peminjaman ini, maka itu akan terdaftar di BI Checking. Jadi yang meminjam kepada bank yang legal terus tidak membayar, akhirnya akan terhambat, tersandung ketika meminjam uang ke tempat lain. Nanti BI Checkingnya keluar nama orang itu.
nama yang peminjam itu, debitur itu. Hukumannya di situ. Hukuman moral dan hukumnya di situ aturannya. Karena perlu saya sampaikan bahwa yang namanya hutang sudah diperjanjikan, itu sudah mengikat. Hutang ini moral. Hutang ini keperdataan. Hutang ini diwariskan ke anak cucu. Ketika yang punya hutang meninggal dunia, maka hutang harus dibayar oleh anak-anaknya. Nah, itu masalahnya. Jadi ini hutang. Hutang harus dibayar. Karena kita sudah pernah memakan uang dari pinjaman itu. Ya harus dibayar. Makanya tidak bisa menghindar begitu saja. Namun ketika teknis prakteknya di lapangan susah ditagih, dihukumlah di BI checking. Ketika dia mau pinjam kemanapun, BI checking kena. Suaminya kena, istrinya kena BI checking, suaminya tidak kena. Ketika si suami pinjam ke bank lain, si suami kan tertulis di kartu keluarga punya istri. Mana istrinya? Foto KTP istrinya disampaikan. Disitulah istrinya kena. Gerak, kolek 2, 3, 4, 5. Akhirnya suaminya nggak bisa pinjam uang. Itu resikonya, siap-siap. Makanya sahabat-sahabat, kalau sekiranya tidak terlalu butuh banget, jangan pinjam uang. Pinjollah, pinjam uang apa? Sekiranya hanya untuk uang tidak efektif, efisien. Maka dari itu, cara meminjam uang itu adalah cara yang mesti tepat digunakan. Buat modal, buat apa. Jangan sampai manis di saat meminjam, sakit di saat membayar. Ini risiko, repot kan urusannya. Jadi itu cara-cara menghadapi pinjol, ya. Jangan sampai rusak nama. Nah, taruhlah yang nagih itu datang ke rumah dan kitanya mau bayar. Bisa juga. Dari 3 juta dia bisa membayar dan bisa meminta cukup dengan 1,5 juta atau 1.600.000. Dilunasinlah di situ 1.600.000. Pinjamnya kita misalkan 1.300.000. Ya, nerimanya berapa saya nggak tahu dulu. Yang jelas pasti nerimanya kurang. Ya, dan dibayarnya bisa cuma 1.600.000 atau sekitar 1.800.000. Di situ deal-dealan dengan penagih yang datang ke rumah. Kalau yang ditagih dan nagihnya damai, baik-baik, kekeluargaan, musyawarah, itu ada solusi. Ya, ada solusi. Jadi yang tertulis di situ pinjamannya 3 juta. Enggak, bisa 16, bisa 18. Dan kita minta data, nomor virtualnya, nomor rekeningnya. Kita bayarkan di Alfa atau Indomart sendiri. Dikawal oleh dia, mangga. Tapi harus sendiri. Karena pembayaran itu harus langsung ke kreditur. Karena penagih itu hanya membawa kwitansi manual. Maaf, tidak negatif thinking. Yang namanya manual kan tidak sistemik. Ketika kita pinjam dengan sistem digital, ya online, ya naur juga harus pakai, membayar juga harus pakai online. Biar nanti nyambung. Jadi spontan nanti yang nagih pun hilang, nggak akan lagi mengejar-ngejar karena sudah masuk ke rekening yang tepat, membayar yang tepat, buktinya ada. Kalau pakai manual nggak nyambung. Pinjam pakai online, membayar pakai manual. Bagaimana kalau manualnya di jalannya terhambat, tidak dimasukkan ke online-nya, maka sistem dari sana tetap nagih. Sementara kita membayar nggak nyampe ke online itu. Ini masalah. Maka dari itu hati-hati. Cara meminjamnya harus buat apa meminjam harus jelas, efektif, efisien. Cara meminjamnya harus jelas. Cara bayarnya harus jelas. Meminjam dengan menggunakan online, membayar dengan menggunakan online. Diantar ke Alfa, ke Indo, ke bla bla bla, ke Briling, mangga, silakan bayar. Dan di situ ada bukti struk. Ketika orang nagih nyerang, inilah ada struk. Selesailah penagihan di situ. Bisa. Kalau kita mampu menggunakan bank itu dengan sistem yang bagus, maka kita juga bisa merasa terbantu dengan uang itu sebenarnya, walaupun bunganya agak gede-gede. Karena yang namanya minjem uang itu harus benar-benar yang disebut bank itu ada sistem prinsip kehati-hatian. Ya di bank itu kan ada sistem 5C ya. Dari 5C, dari bagaimana karakter orang, bagaimana kapitalisasi orang, bagaimana kolateralnya, bagaimana kondisinya,
ya, bagaimana kapasitasnya 5C istilah dalam bank. Coba buka di Google tuh, 5C cara mengkredit atau cara menerima kredit dan sebagainya, baca tuh, ada di situ. Ya, ada di aturan bank itu. Ya, silakan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk bagi yang belum tahu, bagi yang sudah tahu mengingatkan saja. Bagi yang sudah tahu boleh koreksi saya nanti dalam komen-komen di YouTube saya, di channel Cara Agun. Ya, banyak saya sampaikan ilmu-ilmu yang saya miliki, saya sampaikan dari cara membuat itu, ini, segala macam saya sampaikan. Sesuai profesi yang saya lakukan, sesuai profesi yang pernah saya lakukan. Sekitar 100 profesi saya ke belakang pernah saya alami, saya informasikan ke warga masyarakat biar bermanfaat. Mungkin dengan cara ini saya mengabdi. Ya, kalau kemarin mengabdi 15 tahun di DPRD, sekarang saya mengabdi dengan kemampuan yang saya miliki. Ya, menurut hadis Nabi Muhammad bahwa balighu ani walau ayah, sampaikan walau satu ayat kebaikan kebenaran untuk keselamatan umat ini. Nah, begitu. Sekali lagi mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan dari saya. Saya masih manusia biasa. Ya, tak ada gading yang tak retak, tak ada mawar yang tak berduri. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Cukup 11 menit, 20 menit mah sudah liar ngedengi kena genya, sudah liar. Naon sabna mendengarkan teh enak mah rada pusing. Laun diberi duit mah rada daek. Sekali lagi mohon maaf. Ya, benarnya dari Quran dan hadis, salahnya dari Ahmad Gunawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tegar menghadapi corona.